Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Farah Saufikah dari TK Bunaya Islamic Preschool, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Saya akan membagikan praktik baik strategi pengelolaan asesmen awal untuk mewujudkan pembelajaran yang sesuai kebutuhan, minat, bakat pada peserta didik. Sebagai seorang guru sekolah taman kanak-kanak, saya harus membuat perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik. Minat dan bakat peserta didik di sekolah sangat berbeda-beda. Untuk mengetahui minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik, sebelumnya kita harus melakukan observasi terlebih dahulu bagi peserta didik yang akan masuk ke dalam kelas kita. Pada kurikulum Merdeka tahun ini, kami melaksanakan asesmen awal atau asesmen diagnostik. Nah, asesmen awal ini dibutuhkan oleh guru untuk mengukur minat dan bakat serta kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran. Situasi di TK Bunaya sendiri mengalami banyak kebingungan dengan profil peserta didik yang berbeda-beda. Profil peserta didik itu mulai dari lingkungan rumah yang memang berbeda-beda. Orang tua, lingkungan rumah sangat mempengaruhi profil peserta didik untuk masuk sekolah. Jadi, Bu Guru di TK Bunaya juga agak kesulitan untuk menentukan perencanaan pembelajaran di kelas. Mulai saat ini terlihat ada beberapa macam kebutuhan khusus bagi peserta didik. Itu pun tidak terdeteksi waktu mereka awal masuk sekolah. Dari tantangan itu juga ada beberapa guru atau saya sendiri juga memiliki faktor internal. Tantangan saya adalah bagaimana mengetahui beberapa macam asesmen awal atau diagnostik yang harus saya lakukan kepada peserta didik. Tantangan yang kedua, setelah kami mengetahui adanya asesmen awal, tetapi kami agak kebingungan dengan merancang bagaimana cara membuat asesmen awal yang baik untuk mengetahui kebutuhan peserta didik dalam belajar. Tantangan yang ketiga, tidak sedikit orang tua yang menutupi perkembangan anaknya dalam usianya sekarang. Untuk tantangan selanjutnya, guru juga agak kebingungan karena banyaknya perkembangan peserta didik yang ingin kami ketahui. Aksi saya di Sekolah Bunaya Islamic Preschool, kami mulai dari melaksanakan PBD atau penerimaan peserta didik baru. Dalam penerimaan peserta didik baru ini, kami menyebarkan brosur-brosur kepada masyarakat untuk penerimaan murid baru. Dalam beberapa bulan kemudian, ada beberapa calon-calon peserta didik yang masuk ke dalam atau mendaftar di TK Bunaya Islamic Preschool. Dari situasi sebelum-sebelumnya, kami sebagai guru melakukan refleksi bagaimana sebaiknya sebelum peserta didik masuk tahun ajaran baru. Saya dan guru lainnya mengusulkan untuk melakukan asesmen awal yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketetapan kurikulum Merdeka. Kepala sekolah mengajak seluruh guru untuk berdiskusi bagaimana kita melakukan asesmen awal yang baik untuk calon-calon peserta didik di Bunaya. Asesmen awal ini dilakukan untuk mengetahui beberapa minat atau bakat dari peserta didik baru yang mendaftar di TK Bunaya. Kami, para guru, ikut langsung untuk mengobservasi peserta didik baru yang akan belajar di TK Bunaya. Dalam kegiatan observasi yang Bu Guru lakukan, di sini Bu Guru juga menetapkan kegiatan-kegiatan main sesuai dengan usianya. Peserta didik yang berusia 3-4 tahun akan mengikuti kegiatan main seperti anak-anak pada kelompok bermain. Peserta didik yang berusia 4-5 tahun akan mengikuti kegiatan main seperti anak-anak di kelompok TKA.
Peserta didik yang mendaftar dari usia 5-6 tahun itu akan mengikuti kegiatan main seperti pada anak-anak di TKB. Selain dengan tahapan usianya, Bu Guru juga harus memperhatikan kegiatan main anak yang aman dan nyaman serta menyenangkan bagi calon-calon peserta didik baru. Kegiatan asesmen awal ini juga dibutuhkan untuk peserta didik Bunaya yang melanjutkan tingkat level belajar di TK Bunaya. Nah, peserta didik lanjutan ini melakukan asesmen awal dengan observasi pada saat MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Yeay! Yuk, silakan bermain. Lima yang mana? Aku tukeran ininya. Ini berapa? Beberapa hari kita akan mendapatkan hasil dari asesmen awal yang sudah kita lakukan. Asesmen awal yang kita lakukan ini harus dikonfirmasikan juga atau diinformasikan juga kepada orang tua peserta didik baru maupun peserta didik lanjutan. Saya menggunakan hasil dari observasi asesmen awal yang saya lakukan untuk membuat perencanaan pembelajaran di kelas. Karena sudah terlihatnya minat, kebutuhan, dan perkembangan peserta didik di sebelumnya. Selain dari perencanaan pembelajaran yang dibuat Bu Guru, hasil dari observasi asesmen awal kita juga bisa gunakan untuk menentukan metode-metode yang kita gunakan dalam pembelajaran. Memilih fasilitas-fasilitas main yang akan digunakan untuk anak-anak dalam berkegiatan. Dan dapat menentukan juga tema atau topik-topik yang akan kita buat di kegiatan kelas. Sekolah sangat terbuka dari hasil asesmen awal yang sudah Bu Guru lakukan. Apabila dari calon-calon peserta didik membutuhkan stimulasi-stimulasi tambahan, dari pihak sekolah menyarankan untuk memeriksakan langsung ke tumbuh kembang anak atau ke terapis klinis. Karena keterbatasan kami sebagai guru PAUD dalam tumbuh kembang anak yang berkebutuhan khusus. Refleksi dari kegiatan ini, kami sebagai guru-guru sangat terbantu dengan adanya asesmen awal. Asesmen awal di sini dapat membuat perencanaan pembelajaran menjadi diminati atau sesuai dengan kebutuhan perkembangan peserta didik di sini. Dan refleksi lainnya adalah bahwa saat wawancara ada beberapa pertanyaan yang kurang kami masukkan untuk orang tua. Sebaiknya Bu Guru juga membuat catatan-catatan kecil untuk dapat langsung diberikan kepada orang tua sehingga hasilnya akan lebih maksimal. Demikian praktek baik yang saya lakukan. Semoga dapat menjadi inspirasi buat guru-guru lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.